Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke meme coins. Pada hari ini kita akan update lagi karena ternyata cukup banyak yang request lagi ya untuk update memes. Jadi pada hari ini kita akan update BOME, Book of Memes ya. Tentunya banyak yang request karena baru saja nge-pump 18%. Lalu kita akan bahas Bonk dan juga Shiba Inu. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sekali lagi gue tekankan, gue melihat meme coins ini adalah sebagai suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Maksudnya menengah apa bang? Kalau pendek udah kebayang ya, kita setup posisi futures, ya sehari dua hari kita hold TP gitu ya. Nah, untuk jangka menengah adalah kita bisa akumulasi ya secara spot. Ya, tetapi jangan sampai kita punya ekspektasi yang terlalu aneh. Aneh itu seperti apa misalkan? Oh, ini akan meng-outperform BTC secara terus-menerus ya. Jadi kita hold aja jangka panjang 10 tahun. Enggak seperti itu ya. Kalau kita ngomongin 10 tahun sampai ya literally jangka panjang, itu kita nggak ngomongin di memes menurut gua. Karena secara resikonya menurut gua terlalu besar. The biggest meme coin saja seperti Dogecoin, kita bisa tahu ya di 2021 itu all time high di 71 sen. Dan sampai sekarang ya, kemarin BTC udah new all time high ya, udah turun lagi sekarang. Dogecoin masih di angka 12 sampai 11 senan. Artinya apa? Menurut gua secara risk rewardnya tidak menarik. Begitu ya. Including yang baru-baru. Wah, Bang, yang baru nih beda. Ya, nggak dari cycle-cycle sebelumnya pun bahkan lebih ekstrim di 2016. Banyak banget koin-koin ICO ya, di ICO boom yang bukan cuma outperform tapi sudah mati. Maka dari itu, untuk meme coins, gue tetap melihatnya sebagai maksimal di jangka menengah ya. Oke, next kita akan masuk aja langsung ke BOME. Untuk BOME ini kita bisa lihat dia kemarin pump 18%. Nah, seperti biasa gue bilang, ini dia alasannya kenapa jangan kita akumulasi setelah pump. Jangan langsung, kita cari support terdekat ya. Jangan pernah paksain gitu. Karena kenapa? Kalau lu paksain seringkali begini gitu. Hari ini udah koreksi 4,19. Jadi kalau lu wah, FOMO nih, kemarin ngepump, buka posisi, sekarang udah minus lagi. Jadi kita harus sabar, tunggu sampai terjadi koreksi. Nah, koreksi pertama, bukan koreksi pertama, buy limit pertama kita bisa pertimbangkan di EMA 20 di angka 0,009635. Untuk buy limit kedua di 0,008878 dan buy limit ketiga di 0,008225. Itu untuk posisi spot di BOME ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih harus dikonfirmasi lagi. Kita lihat apakah akan daily close signifikan di bawah atau enggak. Di bawah berarti ini bisa menjadi satu struktur resisten yang bisa menjadi target TP gitu ya. Itu untuk BOME. Next kita masuk ke Bonk. Untuk Bonk dia baru saja retest 1, retest 2 di 0,002484. Artinya kita kemarin sudah kebuka posisi short, dan buat lu yang target TP-nya cenderung konservatif udah kena target TP di MA20 ya. Artinya lu sudah mengantongi profit sebesar sekitar 4,87%-an ya. Not bad at all. Nah, untuk EMA20 kita lihat besok pagi kalau daily close dari Bonk itu di atas dari EMA20, maka kita bisa pasang buy limit ya di EMA20. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP-nya di 0,002368 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Bonk. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat di sini buy limit pertama sudah di retest ya, karena tentunya ada sedikit pergeseran karena kemarin terjadi reclaim ya. Buy limit 1 kembali aktif, buy limit kedua di 0,002156 dan buy limit ketiga di 0,002024. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bonk ya. Untuk Bonk sendiri kita bisa lihat ya, walaupun sudah terjadi rally yang signifikan sebenarnya ya, kalau kita cek dari wick terdalam sampai ke harga sekarang itu tuh sudah rally sekitar, sebentar, ini salah tarik ya, kita cek di sini ya, kadang-kadang begitulah. Yap, sampai ke harga running sekarang itu di angka 37%. Tetapi pada faktanya dia secara struktur masih belum berhasil membuat higher high. Karena kalau dia membuat higher high itu di sekitar sini nih.
di angka 0,0002526. Jadi kita lihat nih penentuan apakah dia bisa mulai memecahkan struktur atau malah lanjut lagi membuat lower low ya. Next kita geser ke Shiba. Untuk Shiba Inu sepertinya benar-benar kehilangan momentum ya dan cenderung konsolidasi dari tanggal 24 Juni di mana sebelumnya dia lanjut membuat lower low yang lebih dalam lagi ya. Nah, untuk sekarang MA20 sudah mendekati ke 200. Apakah akan terjadi death cross dalam waktu dekat? Biasanya kalau terjadi death cross, dia akan cenderung mendekati ke MA20. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2, ini kita kasih dulu deh. Ini support dulu ya. Ini support level baru. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 200, nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,001702 ya. Untuk posisi spotnya Shiba ya jujurnya lumayan berantakan ya. Mungkin kita hold dulu deh, kita stop dulu. Tapi kalau buat lo yang kayak pengen banget tetap akumulasi, ya boleh pertimbangkan di sini. Tapi kalau menurut gua sih mending jangan karena lu bisa lihat sendiri nggak ada struktur di sini ya. Jadi nggak aman sebenarnya buat kita akumulasi. Next, arguably struktur terdekat setelah dari situ adalah di sini. Dari situ tuh maksudnya di sini ya. Nah, dari ini ya adalah struktur yang terbentuk di Desember 2023 kemarin ya. Oke, itu kurang lebih untuk BOME, BONK dan Shiba Inu ya. Overall kita bisa lihat cenderung masih bearish, at least secara struktur ya. Jadi ekstra hati-hati, jangan kebawa FOMO karena banyak banget yang bisa kebawa FOMO karena pump-pump seperti ini ya. Pump seperti ini bisa menyebabkan jiwa monkey brain kita bergejolak begitu ya. Oke, untuk selanjutnya sekali lagi nih gue ingatkan ya, untuk token-token ya, meme coins in general itu punya volatility yang ekstrim ya. Kita bisa di sini dia sempat ngepump waktu dia pertama kali rilis di Binance ya. Dia ngepump sampai 300%-an ya. Setelah itu dari week tertinggi sampai week terendah itu dia bisa sampai minus berapa persen ya. Kita cek minus sampai 75%-an. Jadi ya memang meme coin seperti ini begitu. Jadi makanya bisa lo pertimbangkan untuk alokasinya jangan ekstrim gitu. Nah, ngomongin soal alokasi, kita selanjutnya akan bahas mengenai presale yaitu PP Unchained. Ya, ini PP Unchained ini cukup unik karena dia rencananya ingin bikin blockchain sendiri ya. Seperti yang kita tahu PP yang ada di sini ya, PP yang sekarang market cap-nya tuh 5 miliar US dollars itu tidak punya blockchain sendiri. Dia nebeng di Ethereum. Jadi adalah suatu token di Ethereum Network. Nah, sekarang ada yang bikin meme coins juga namanya PP Unchained di mana dia ini punya blockchain sendiri. Kedepannya at least punya on-chain sendiri. Sekarang sih kayaknya masih belum ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini seperti biasa gue ingatkan bahwa presale ini otomatis secara risiko akan cenderung lebih tinggi. Jadi ini lebih cocok untuk orang-orang yang risk profile-nya cenderung lebih siap dengan risiko tinggi begitu. Kalau lo konservatif ya mungkin lo bisa skip gitu. Tapi kalau lo memang cocok, lo memang suka dengan yang mungkin risiko lebih tinggi tapi ya high return juga, lo bisa pertimbangkan untuk ikutan presale si PP Unchained ini ya. Jadi cara belinya seperti apa? Sama seperti cara kita beli presale in general ya. Tinggal kita klik aja beli. Udah gitu kita tinggal pilih mau pakai wallet apa. Paling gampang pakai MetaMask. Kita tinggal login aja. Setelah kita login, konekin, udah gitu kita tinggal ini bisa kita switch ke Ethereum, tapi kayaknya lebih gampang di BSC sih sebenarnya. Tapi kalau mau pakai Ethereum juga boleh. Intinya lu bisa beli pakai Ethereum dan USDT. Tapi kalau gue pribadi sih lebih prefer mendingan pakai USDT karena lebih gampang ya, lebih gampang. Kalau mau sampai beli pakai BNB juga boleh, tapi sekali lagi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan untuk beli kripto in general lebih baik pakai stable coins gitu supaya nggak pusing sendiri. Kecuali memang lu pengen tuker per BTC, misalkan BTC lu tukerin pelan-pelan ke alts, itu boleh lah dipertimbangkan ya. Tapi kalau untuk presale dan kawan-kawan sih lebih gampang lu pakai USDT aja gitu ya. Nah, jadi apa aja yang membuat si PP Unchained ini unik ya? Yang pertama ada dia tuh jembatan instan antara Ethereum ke PP Chain. Jadi ya sebenarnya dibilang jembatan instan banget sih, ya nggak juga ya karena dia nggak ada hubungannya sama yang di sini. Tapi ya intinya dia punya chain sendiri. Nah, nama chain ini PP Chain gitu ya. Biaya transaksi rendah, kapasitas volumenya lebih tinggi daripada Ethereum. Berarti dia ya cenderung akan lebih cepat lah dibandingkan Ethereum. Which is rata-rata sekarang pesaing dari Ethereum ya semua lebih cepat sih. Kayak Solana,
kayak AVAX, lalu Polkadot, semua lebih cepat daripada ETH gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dia ini akan ya ini ya untuk kita beli si tokennya. Audit juga udah ya. Ini dilakukan oleh Solid Proof dan ini dilakukan tanggal 18 Juni kemarin. Jadi masih sangat baru ya. Kita cek di sini dia itu nah ini kan pakai Solidity ya. Berarti sekarang masih di Ethereum. Kedepannya akan punya akan punya blockchain sendiri gitu ya. Nah, kita lihat summary-nya di sini. Jadi sekarang kalau kita cek ini formatnya sedikit beda ya. Oke. Seperti biasa sini akan ada critical, high, medium, low dan informational ya. Kita cek dia ada permasalahan apa aja. Yang pertama overall security-nya si deployer contracts ini nggak bisa mengupdate kontrak. Nah, which is good ya. Berarti dia nggak bisa tiba-tiba mengubah si kontraknya dia di dalam si Ethereum networknya ya. Selanjutnya si ownership-nya udah di-renounce ya, which is good juga udah di-renounce. Nah, tapi kalau dia udah nanti di blockchain-nya sendiri, nah itu nggak tahu tuh. Karena ini kan dia di auditnya itu saat waktu di Ethereum network. Kalau dia udah ganti ke blockchain sendiri, ini mungkin bisa berbeda ya. Lalu selanjutnya owner nggak bisa mint new tokens, which is good juga. Dan owner nggak bisa burn tokens. Owner juga nggak bisa blacklist wallets ya, which is good. Ini adalah common tactics di cycle kemarin untuk rug pull ya. Jadi kalau sampai mereka nggak bisa melakukan ini, good. Dan juga nggak bisa men-set fee lebih dari 25%. Berarti ini mereka bisa meningkatkan tax sampai 25%, which is ya 24 lah mungkin ya. Which is itu ya dibilang sampai parah banget sih enggak, tapi ya bisa ada sedikit kerugian kalau lu kesannya invest dari awal. Atau semua jual lu berarti kena fee sampai 24% ya. Itu harus dipertimbangkan juga. Lalu juga di sini owner ini nggak bisa lock ya, which is good juga karena sebelum juga bisa ada salah satu rug pull tuh dengan cara di lock ya, orang-orang nggak bisa jual. And that's it ya. Oke, overall sih ya sekilas bagus, tapi ini kita harus ingat semua kontrak ini diaudit saat dia masih di Ethereum network. Saat dia sudah geser ke blockchain dia sendiri, mungkin perlu audit lagi, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next kita akan geser ke ini untuk belinya udah tadi ya. Kita ke tokenomics. Untuk tokenomics 20% pre-sale, 30% staking, 20% pemasaran, 10% liquidity, 10% pembiayaan proyek, dan 10% untuk persediaan rantai. Ini persediaan rantai maksudnya apa ya? Oke, ya kita anggap punya tim dev ya. Sorry. Punya tim dev juga. Jadi anggap 10 10 20, berarti 40% dipegang oleh tim dev. Ya dibilang dikit sih enggak ya, tapi ya untuk meme coin sih ya gua pernah lihat yang lebih parah gitu, kayak ada yang 60%, ada yang 70% gitu ya. So, ya kalau lu mikirnya ini sebagai jangka pendek sih ya udahlah. Setelah dia listing, TP gitu ya. Next kita masuk ke roadmap. Untuk roadmap kita bisa di sini langkah pertama mereka ingin ini jadi kayak ini ya, kayak apa slogannya si Trump, Make America Great Again. Ini sekarang membuat PP menjadi lebih hebat lagi ya. Langkah kedua ini mereka rencananya akan ada jadi layer 2 juga ya. Nah gue bingung maksudnya layer 2 gimana ya, karena mereka bikin blockchain sendiri. Apa mungkin kayak semacam Matic dulu menjadi layer 2 untuk ETH, I don't know ya. Yang ketiga, mereka akan ada ekosistem PP Unchained di mana di sini hanya jadi blockchain mandiri lah kasarnya, mungkin seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau menurut gua sih simple ya. PP Unchained ini selama dia masih belum geser ke blockchain sendiri, belum ada spesifik fundamentalsnya apa, ini masuknya adalah ke suatu meme coins. That's it. Dan walaupun dia bilang di sini memiliki blockchain sendiri, kita bisa lihat di sini ya, auditnya ditulis bahwa dia itu di auditnya bentuknya dalam programming language Solidity. Artinya dia ada di Ethereum network for now ya. Jadi at some point, koin ini terus bisa berjalan dengan mulus, dia kemungkinan besar akan bergeser ke blockchain mandiri yang punya dia sendiri yang namanya PP Chain begitu. Tapi for now masih belum ya. Nah, buat lo yang tertarik ya silahkan bisa beli seperti tadi caranya. Tapi gue ingatkan lagi, untuk pre-sale-nya otomatis secara resiko akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kita akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam blue chips lain di dalam crypto market cap. Di dalam crypto market in general ya. Jadi cara untuk menjaga risikonya adalah dengan alokasinya dijaga. Jangan sampai gini ya, lu setengah dari porto spot lu semua pre-sale. Nah itu bahaya
gitu. Kalau gua pribadi, semua presale itu nggak tembus 5%. Supaya apa? Ya dia kalau cacing-cacing naga-naga ya nggak akan ngancurin porto gua gitu ya. Kalau sampai ngebuat turun sedikit pun nggak ekstrim. Kalau lu 50% presale, nah kebayang berarti dia volatile ekstrim, taunya tidak sesuai dengan harapan kita, boom, semuanya berantakan. Jadi itu aja yang harus kalian pertimbangkan ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ke memes ya sedikit. Untuk memes, jujurnya dibandingkan dengan cycle kemarin, a lot better sih, a lot better. Nggak bisa dipungkiri, a lot better karena kalau lo lihat chart meme coins di cycle kemarin sebelum QE itu meme coins benar-benar benar-benar nggak punya energi gitu, wah lemes gitu ya, kayak ngapung-ngapung aja gitu ya. Nah tetapi sekarang meme coins banyak yang bakal mengoutperform berbagai macam blue chips altcoins yang ada di cycle kemarin ya. Kayak contoh PP bisa sampai naik ke 23 dengan market cap 5 miliar USD. Ini lebih gede daripada Phantom ya. Padahal kalau mau ngomong secara utility lebih besar Phantom. Tapi lagi-lagi untuk meme coins ini kadang-kadang orang yang investasi di dalamnya itu bukan orang-orang yang peduli dengan fundamental begitu. Nah, tapi suka nggak suka kalau punya mentalitas seperti itu harus siap bahwa di cycle selanjutnya orang tidak akan setia dengan token-token itu lagi atau koin-koin itu lagi. Begitu. Ya kayak contoh gini, dulu semua orang Doge ya. Nah, setelah dari Doge dia tumpah ke yang lain-lain, meme coins yang lain-lain. Nah, tapi banyak meme coins yang setelah tumpah liquidity ke sana mati. Contoh Buff Doge. Terus dulu ada kayak yang mirip-mirip kayak gini nih, apa Inu something lah gitu ya. Tapi bukan ini, bukan Floki. Karena Floki itu kalau nggak salah kan di Sol ya kalau nggak salah ya. Coba gua cek ya. Floki di mana sih? Floki itu, oh bukan. Berarti apa ya? Oh Bonk yang di Sol ya. Nah tapi intinya apa? Intinya banyak banget meme coins di cycle kemarin yang mati dan jadi bubuk ya. Nggak jadi apa-apa lagi. Nah, sekarang kita harus belajar dari kesalahan itu, jangan sampai kejebak di tempat yang sama, makanya jangan mau nikah dengan meme coins. Kita profit boleh, gua profit belasan ribu dari meme coins. Oh, Bang, berarti gila lu dapat porto lu semua naik gara-gara memes ya? Enggak sih, karena meme coins gua kecil. Loh, kenapa kecil, Bang? Ya karena itu, gua harus menjaga resiko. Itu meme coins itu sangat volatile gitu, dan volatility-nya itu memang kadang-kadang nggak bisa ditebak gitu. Nah, maka dari itu cara untuk menjaga resiko dari kita adalah jangan terlalu besar alokasinya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita selanjutnya akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.